di slide pertama ini kita bisa dapat melihat terdapat 8 materi. Yang pertama itu pengertian fungsi produksi, yang kedua pengertian isokuan, yang ketiga kurva isokuan, yang keempat karakteristik kurva isokuan, yang kelima marginal rate of technical substitution atau MRTS, yang keenam contoh perhitungan MRTS, yang ketujuh contoh penerapan isokuan dalam agribisnis, dan yang kedelapan itu manfaat isokuan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lihat videonya. Halo, di sini saya ingin menyampaikan terkait materi tentang fungsi produksi isokuan. Nah, sebelum kita memasuki apa itu fungsi produksi isokuan, kita harus mengetahui apa itu fungsi produksi. Seperti slide PPT yang sudah dipaparkan, dijelaskan bahwa fungsi produksi merupakan hubungan berbagai faktor produksi atau input dengan jumlah barang atau jasa yang akan dihasilkan atau output. Nah, dalam kegiatan agribisnis, contoh input yang dapat kita gunakan berupa lahan, tenaga kerja, modal, pupuk, benih, dan teknologi. Semakin baik kombinasi input yang digunakan, maka semakin besar pula hasil produksi yang dapat diperoleh. Nah, di situ sudah secara matematis fungsi produksi dapat ditulis sebagai Q sama dengan F buka kurung K, L tutup kurung. Yang berarti bahwa Q menunjukkan bahwa output atau hasil produksi, K merupakan simbol untuk modal atau kapital, kemudian L melambangkan tenaga kerja atau labor. Nah, dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah produksi dipengaruhi oleh kombinasi modal dan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi yang akan dilakukan. Setelah kita mengetahui apa itu fungsi produksi, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian isokuan. Nah, isokuan merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi penggunaan input atau dua faktor produksi yang mampu menghasilkan tingkat output yang sama. Contohnya itu seperti jika seorang petani ingin menghasilkan 10 ton kentang, maka target tersebut dapat dicapai dengan beberapa kombinasi input. Seperti pada tabel dapat kita lihat bahwa ketika kita ingin menghasilkan 10 ton output, ada beberapa kombinasi yang dapat kita lakukan. Kombinasi pertama yaitu dengan modal sebanyak 10 dan tenaga kerja sebanyak 2, kita dapat menghasilkan output sebanyak 10 ton. Kemudian kombinasi kedua, dengan modal sebanyak 8 dan tenaga kerja sebanyak 4, maka output yang dihasilkan tetap sama yaitu 10 ton. Kemudian kombinasi ketiga, modal sebanyak 6 dan tenaga kerja sebanyak 6, maka output yang dihasilkan tetap 10 ton. Kemudian modal sebanyak 4, tenaga kerja sebanyak 8, maka output yang dihasilkan tetap sebanyak 10 ton. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun jumlah modal dan tenaga kerja berbeda, hasil produksi yang diperoleh tetap sama. Itulah pengertian dari fungsi produksi isokuan. Tentang kurva isokuan. Kurva isokuan adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi penggunaan. Modal itu K dan tenaga kerja itu L yang mampu menghasilkan jumlah output yang sama. Pada gambar, output yang ingin dicapai adalah 10 ton. Oleh karena itu, semua titik yang berada pada kurva menghasilkan 10 ton, meskipun jumlah modal dan tenaga kerja yang digunakan berbeda. Nah, di sini juga terdapat 4 titik pada kurva, yaitu titik A menggunakan 10 poin modal dan 2 unit tenaga kerja menghasilkan 10 ton. Nah, titik B itu menggunakan 8 unit modal dan 4 unit tenaga kerja tetap menghasilkan 10 ton. Nah, titik C itu menggunakan 6 unit modal dan 6 unit tenaga kerja, hasilnya masih 10 ton. Dan titik D menggunakan 4 unit modal dan 8 unit tenaga kerja, juga menghasilkan 10 ton. Maka dari kurva tersebut, kurva ini menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja dapat saling menggantikan. Artinya, jika jumlah tenaga kerja ditambah, maka penggunaan modal dapat dikurangi tanpa mengubah jumlah produksi. Nah,
Selanjutnya saya juga di sini akan menjelaskan tentang karakteristik kurva isoquant. Yang pertama itu memiliki kemiringan negatif atau negatif slope. Artinya itu jika tenaga kerja ditambah, maka modal harus dikurangi agar produksi tetap sama. Nah, contohnya itu awalnya menggunakan 10 modal dan 2 tenaga kerja. Jika tenaga kerja ditambah menjadi 4 orang, modal cukup 8 unit agar output tetap 10 ton. Nah, yang kedua itu membentuk cembung terhadap titik origin atau convex. Artinya kemampuan tenaga kerja untuk menggantikan modal semakin lama semakin berkurang. Misalnya, awalnya menambah 2 tenaga kerja dapat mengurangi modal sebanyak 2 unit. Namun setelah tenaga kerja semakin banyak, penambahan tenaga kerja berikutnya hanya mampu menggantikan sedikit modal. Nah, yang ketiga itu kurva isoquant tidak pernah saling berpotongan. Setiap kurva isoquant menunjukkan tingkat output yang berbeda. Misalnya kurva pertama menghasilkan 10 ton, kurva lainnya menghasilkan 15 ton. Kedua kurva ini mungkin berpotongan karena satu kombinasi modal dan tenaga kerja tidak mungkin menghasilkan 2 jumlah output yang berbeda secara bersamaan. Nah, yang keempat itu semakin jauh titik origin, semakin besar output yang dihasilkan. Semakin jauh letak kurva dari titik 0 atau origin, berarti perusahaan menggunakan faktor produksi yang lebih banyak, sehingga hasil produksi juga semakin besar. Misalnya, kurva pertama menghasilkan 10 ton, kurva kedua menghasilkan 20 ton, kurva ketiga menghasilkan 30 ton. Nah, artinya kurva yang lebih tinggi menunjukkan tingkat produksi yang lebih besar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai MRTS atau yang biasa disebut Marginal Rate of Technical Substitution. Dalam bahasa Indonesia, ini dikenal sebagai substitusi teknis marginal. Secara sederhana, MRTS adalah sebuah indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu faktor produksi, misalnya tenaga kerja, Ini bisa digunakan untuk menggantikan faktor produksi lainnya seperti modal atau mesin tanpa mengubah atau mengurangi jumlah total output yang dihasilkan. Selanjutnya ada rumus dari MRTS. Pada formula yang pertama, rumusnya yaitu MRTS sama dengan min delta K dibagi dengan delta L. Atau pada formula yang kedua, MRTS sama dengan MPL dibagi dengan MPK. Nah, pada keterangannya, delta K adalah perubahan penggunaan modal. Delta L adalah perubahan penggunaan tenaga kerja. Dan MP yaitu produk marginal. Jadi, keterangannya, semakin besar nilai MRTS, semakin besar pula kemampuan tenaga kerja untuk menggantikan modal dalam proses produksi. Nah, sudah dijelaskan tadi bagaimana cara menghitung dari MRTS sendiri dan ada formula 1 dan formula 2. Nah, perlu diingat tanda minus di rumus pertama berfungsi agar hasil akhir perhitungan kita tetap positif. Karena biasanya saat kita menambah pekerja, kita akan mengurangi mesin. Logikanya, semakin besar nilai MRTS yang didapat, maka semakin besar pula kemampuan tenaga kerja tersebut untuk menggantikan peran modal dalam proses produksi. Kemudian pada pembahasan ini ada kasus nyata yang dimana seorang petani ingin memproduksi padi dengan target yang konsisten, yaitu 10 ton padi. Dia dihadapkan pada 2 pilihan kombinasi input. Pada kombinasi A, petani menggunakan 14 unit modal dan 2 tenaga kerja. Kemudian ia beralih kepada kombinasi B, di mana penggunaan modal turun menjadi 10 unit, tetapi tenaga kerja ditambah menjadi 4 orang. Untuk penjelasannya, pertama cari perubahan modal atau delta K, modal akhir dikurangi modal awal, yaitu 10 dikurang 14, hasilnya minus 4, artinya modal berkurang 4. Yang kedua, cari perubahan tenaga kerja atau delta L, tenaga kerja akhir dikurangi awal, yaitu 4 kurang 2, hasilnya 2. Artinya pekerja bertambah 2. Terakhir, kita masukkan ke dalam rumus minus
dalam kurung negatif 4 dibagi 2, maka hasilnya adalah 2. Maka dari pembahasan tersebut, nilai MRTS sebesar 2 mengartikan bahwa setiap perubahan satu orang tenaga kerja mampu menggantikan posisi atau fungsi dari 2 unit modal. Dan yang paling penting, syarat utama adalah hasil produksi harus tetap sama, yaitu konstan di angka 10 ton padi. Itulah penjelasan mengenai konsep dan cara menghitung MRTS. Penerapan isokan dalam agribisnis, seorang petani kentang menargetkan hasil panen sebanyak 8 ton. Untuk mencapai target tersebut, petani dapat memilih beberapa kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda. Misalnya, petani dapat menggunakan lebih banyak mesin pengolahan tanah, sehingga kebutuhan tenaga kerja menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, jika jumlah mesin terbatas, petani dapat menambah tenaga kerja agar hasil panen tetap mencapai 8 ton. Walaupun kombinasi modal dan tenaga kerja berbeda, output yang dihasilkan tetap sama. Dengan menggunakan analisis isokuan, petani dapat memilih kombinasi faktor produksi yang paling efisien, sehingga biaya produksi dapat ditekankan tanpa mengurangi hasil panen. Ada beberapa manfaat isokuan. Yang pertama itu membantu menentukan kombinasi faktor produksi yang paling efisien. Yang kedua, mengurangi biaya produksi tanpa mengurangi jumlah output. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan dalam menggunakan modal dan tenaga kerja. Yang keempat, menjadi dasar dalam analisis efisiensi produksi bersama konsep isokuan. Dengan menggunakan analisis isokuan, produsen dapat memiliki kombinasi input yang memberikan keuntungan yang paling maksimal.